Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama Sangat ibadah ya. saat teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin, untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 9 September tahun 2021. Di pagi hari yang cerah ini, kembali kita akan bernyanyi ya. Kita akan membacakan Alkitab, firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya, dan seterusnya kita akan membagikan rema yang kita terima di pagi hari ini. Baik, segera saja kita bernyanyi ya. Lagu ini judulnya Allah kuasa apa? El Shaddai. Wah, saya tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku takut, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah, Shaddai. Kita nyanyikan sekali lagi ya Bapak Ibu Saudari. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Shaddai. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami surga, kami ini bersyukur di pagi hari ini, kalau Engkau yang membangunkan kami, ya di pagi hari ini kami bisa bersaat teduh dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Dan kami membagikan rema-rema yang kami terima di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu, Pendeta Bram Manaha, yang siap untuk menaburkan benih-benih firman-Mu kepada kami yang mendengarkannya. Berikan kami internet yang lancar dan juga hati seorang murid seperti murid-murid Tuhan
yang duduk di kakinya untuk mendengarkan Dia berfirman. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari, kita akan membaca Alkitab, firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang pertama dan seterusnya. Boleh dimulai dari Pak Pendeta ya untuk membacakan ayat yang pertama. Silakan Pak Pendeta. Bram. Anak lembu emas. Ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat yang kedua boleh kami mintakan Bu Presti bisa baca, Bu. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat yang ketiga boleh kami mintakan Ibu Nela. Silakan Bu, ayat yang ketiga. Ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat yang keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Boleh kami mintakan kembali kepada Pak Pendeta Abraham untuk bacakan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." 6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat yang ke-8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuasaan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ayat yang ke-12, mengapakah orang Mesir akan berkata, "Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?"
berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ayatnya yang ke 13, Pak Pendeta. 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah dan menyebelah. Ayat yang ke-16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Amin. Ayat apakah? Sampai ayat keberapa, Pak Pendeta? 16. Ya. Oh iya, oke. Sampai ayat 16. Amin. Amin. Ayat 16 ya, puji nama Tuhan ya, kita sudah membaca dan mendengarkan bacaannya dari kitab Keluaran pasal 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Nah, saatnya selama 3 menit ya, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan dan bacakan tadi. Nanti kita kembali jam 5:20, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya dari hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Bapak Ibu dan saudari untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dalam perenungannya selama 3 menit ini, marilah minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk kita makin memahami dan memaknai firman Tuhan yang kita merenungkan ini. Silakan Bapak Ibu dan saudari. Ya, jam kita sudah menunjukkan jam 5:20 ya. Berarti sudah 3 menit ya kita merenungkan firman Tuhan ini. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Brahmana. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Ya, baik. Shalom semuanya. Dari pembacaan kita dalam satu konteks ini, rema yang saya dapat
dari ayat 11 sampai 14, tapi saya baca ayat 11 untuk kita. Dikatakan di situ, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka? Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Dari ayat ini, rema yang saya dapat adalah Tuhan bersedia dinasehati. Wah, ini ekstrim sekali. Biasanya orang yang bertindak untuk menasehati adalah orang lain yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang melebihi orang yang dinasehati, betul ya? Namun dalam konteks ini kita melihat bahwa Musa bertindak untuk menasehati Tuhan. Atau bisa dikatakan Musa sangat berani untuk menasehati Tuhan. Seolah-olah Musa itu pengetahuannya melebihi Tuhan. Sehingga dia berani sekali untuk menasehati Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bersalah. Sehingga butuh nasihat. Kan seharusnya Tuhan yang menasehati Musa, kan begitu. Tetapi Tuhan berbalik dan mau bersedia untuk dinasehati. Ya. Seharusnya Tuhan berbalik dan memurkai Musa, kan? Karena Tuhan ada pada posisi yang benar. Tuhan tidak salah, ya kan? Karena umat Israel telah menyimpang dan layak untuk mendapat hukuman itu. Namun apa yang terjadi? Justru Tuhan sendiri merelakan dirinya untuk dinasehati oleh seorang Musa. Dan apa yang dikatakan Musa membuat Tuhan menyesali keputusannya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Sangat amat luar biasa. Suatu pribadi yang suci kudus, punya otoritas tertinggi, berhak untuk melakukan apa saja tanpa intervensi dari siapapun. Bersedia dinasehati oleh seorang manusia berdosa. Seorang manusia yang lemah. Seorang manusia yang tak berdaya. Dan nasihat itu mampu melunakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusannya. Apa artinya ini? Ini adalah sebuah bentuk dari toleransi dari Tuhan terhadap Musa, bahkan juga terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk, kata firman Tuhan yang kita baca. Ini adalah sebuah penghargaan atas sebuah pendapat yang baik. Tuhan sangat menghargai pendapat Musa. Apa yang dikatakan Musa betul adanya dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai dan menghormati itu. Karena kepedulian atas kepentingan dan keselamatan orang lain itu jauh lebih penting. Dan itu yang ada pada diri Musa. Yang merelakan dirinya ada di dalam situasi dan kondisi tempat yang sangat berbahaya. Untuk menasihati Tuhan. Ya, saya pribadi sangat kagum. Ya, sangat kagum dengan para nabi yang sangat berani untuk tampil menjadi penasehat bagi Tuhan. Wow. Kalau kita baca ya seperti Daud, Yesaya, Yeremia,
nabi-nabi, kadang mereka tampil mencoba menasihati Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat menasihati Tuhan? Siapa? Ya. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini letak hal yang membuat Musa berani untuk menasihati Tuhan. Mengapa Musa berani untuk menasihati Tuhan? Karena Musa sangat paham, sangat mengerti akan pikiran Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak mungkin menghukum dirinya. Sehingga dia berani ada di sana untuk melunakkan hati Tuhan dengan sebuah nasihat. Saudara coba perhatikan nasihatnya Musa. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujadikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Perhatikan di situ. Musa seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan salah. Karena itu menyesallah atas malapetaka yang Tuhan rancang itu. Seolah-olah Musa katakan, Tuhan itu salah. Jangan lakukan. Musa juga seolah-olah menganggap Tuhan itu amnesia. Lupa dengan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub. Yang akan membuat keturunannya menjadi banyak seperti bintang di langit. Seperti pasir di tepi pantai, di tepi laut. Dan akan memberikan negeri Kanaan kepada mereka. Seolah-olah Tuhan itu lupa ingatan. Sehingga Musa harus mengingatkan Tuhan akan itu. Saudara-saudara, tapi apakah Musa marah? Apakah Tuhan marah terhadap Musa? Kau ini bagaimana? Masa kau anggap aku ini amnesia? Masa kau anggap aku ini jahat? Tidak. Luar biasa. Tuhan benar-benar menghargai apa yang dikatakan oleh Musa terhadap. Kenapa? Karena Musa punya pikiran Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, maka kami berani untuk menasihati Tuhan. Itu saudara. Jadi kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kalau punya pikiran Allah, mengerti isi pikiran dan hati daripada Tuhan, saudara dan saya berani tampil untuk menasihati Tuhan, mengingatkan Tuhan. Maka dalam doa-doa kita kan, kita katakan, Tuhan, apakah engkau lupa dengan janji-janjimu kepada kami? Mengapa engkau membiarkan kami hidup dalam kesulitan? Nah, bukankah itukah merupakan sebuah nasihat, sebuah peringatan terhadap Tuhan? Maka seringkali saya katakan, kita kan sering berpuasa kan? Bagi saya mengerti arti daripada sebuah puasa adalah penagihan hutang atau janji. Jadi ketika berpuasa itu adalah memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan.
Itu puasa menurut pandangan saya. Jadi dalam situasi kondisi yang urgent, kita berpuasa. Jangan berpuasa tanpa tujuan, hanya menahan lapar dan haus. Itu namanya konyol. Puasa terus-menerus tidak tahu tujuannya apa. Hanya menahan lapar dan haus. Makanya kena mah kronis. Sakit penyakit datang. Karena tidak tahu tujuan berpuasa. Puasa itu menagih janji Tuhan. Untuk Tuhan kerjakan segera. Jadi ketika puasa tapi tidak ada hasil, berhenti berpuasa, saudara. Kalau saya berpuasa terus Tuhan tidak lakukan sesuatu, saya berhenti. Ngapain paksa diri? Nah, itu. Jadi kalau kita punya pikiran Tuhan, pikiran Kristus, ya kita bisa ingatkan Tuhan. Dan Tuhan gak marah. Karena dia tahu, kita pun tahu. Dia tahu kita mengerti dirinya. Kita pun tahu Tuhan tidak mungkin menghukum saya dengan hal itu. Nah, maka Tuhan bersedia untuk dinasehati. Ya. Bahkan orang yang menasehati Tuhan itu mengambil risiko. Ya. Jadi menasihatkan Tuhan itu mengambil sebuah tindakan ekstrim yang sangat berisiko yang diambil seseorang demi kepentingan orang lain. Coba masih dalam konteks pembacaan kita, nanti besok kita akan bahas itu. Tapi di dalam ayat 32 dikatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Ya, dosa mereka itu umat Israel ya. Dan jika tidak, nah, jadi kalau Tuhan tidak dengar nasihat Musa, ini ancaman ini. Musa ngancam. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Coba. Ini berbicara masuk surga tidak masuk surga nih. Mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak ampuni dosa mereka yang sudah menyembah berhala ini, ya sudah hapuskan namaku saja. Biarkan aku masuk neraka. No problem. Wow. Ini yang meluluh lantakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan bilang apa? Di dalam ayat yang ke-14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Wah. Wah, Tuhan berpikir, waduh, hambaku satu ini. Demi umat yang dia pimpin. Dia berani masuk neraka sekalipun kalau aku tidak mengampuni mereka, lalu aku membinasakan mereka. Ini baru hamba. Saudara, jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang mau merendahkan diri. Siap dinasihati. Apa buktinya? Dia mau jadi manusia kan? Dia mau jadi hamba kan? Hamba yang paling rendah. Lahirnya saja di kandang kambing. Mati di atas kayu salib. Jadi bukan hanya waktu Yesus, tapi pada zaman Musa, dia sudah menunjukkan itu berkali-kali. Kerendahan hati, sehingga dia rela dinasehati, bersedia dinasehati. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya, pikulah kuk yang kupasang dan ikutlah aku. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi saudara, kalaupun kita adalah seorang pemimpin, kita selalu melakukan yang baik dan benar. Namun ketika ada orang nasihati kita, mari kita bertindak seperti Tuhan. Rendah hati, rela dinasihati, rela mendapat pendapat orang.
mendengarkan pendapat orang. Karena Tuhan kita memberikan contoh, memberikan teladan yang sempurna. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ketika dia menyatakan diri dalam wujud manusia, memberi contoh dan teladan sebagai guru yang luar biasa. Nah, jadi hari ini kita tahu bahwa Tuhan kita pun bersedia dinasihati. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan kita punya kerendahan hati yang luar biasa. Rela dinasihati oleh seorang manusia berdosa. Dan nasihat itu diterima. Tuhan mengubah keputusannya. Wah, luar biasa. Nah, saudara, kiranya apa yang saya paparkan kepada kita melalui rema yang saya dapatkan ini membawa kita untuk tidak takut, tidak canggung untuk datang kepada Tuhan. Bahkan seolah-olah kita lebih dari Tuhan, menasihati Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus katakan engkau akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan? Jangan takut untuk memberikan pendapat kepada Tuhan. Tuhan menghargai hal itu. Kalau itu demi kepentingan dan keselamatan orang banyak, saudara dan saya tidak perlu takut menasihati Tuhan. Pikirannya Tuhan memberkati, dan bagi teman-teman yang ingin untuk berbagi rema, silahkan untuk berbagi karena saya juga mau dapat berkat dari saudara-saudara. Silahkan teman-teman. Ya, di nama Tuhan ya, Bapak Ibu, sudah kita mendengarkan tadi ulasan dan penyampaian rema oleh hambanya Pendeta Bram Manaha. Ini dalam waktu lebih kurang 25 menit, ada waktu ya bagi kita untuk sharing rema yang kita terima pagi hari ini berdasarkan tekstualnya, yaitu dari kitab Semot atau Exodus atau Keluaran pasal 32 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Shalom yang baru bergabung dengan kita, Pak Dadang dan Saudari. Selamat pagi, maaf saya terlambat. Selamat pagi juga Pak Dadang. Jam 1 malam, hampir setengah 2 saya ada kegiatan bikin serbuk jahe. Oh, sampai jam 1. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta, semuanya selamat pagi. Saya diberkati. Oke Pak. Oke. Shalom. Shalom. Kalau saya boleh mulai ya, sebelum ke Bapak Ibu dan Saudari. Itu di ayat yang ke-14. Bunyi ayat itu seperti ini. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Mengingat sifat ini atau apa karakter ini, malapetaka ini, wah ini yang membuat kita akan memahami karakter Allah itu rupanya memiliki kasih. Tapi apa latar belakangnya sampai seperti itu? Disinilah perannya seorang saudara ya, saudaranya Harun, di mana Musa kan sudah naik ke gunung itu, ke gunung di mana dia, Gunung Sinai, mana dia menerima ke-10 atau 2 loh yang berisikan 10 perintah. Tapi di saat dia di sana sekitar beberapa hari, yang ditinggal ini kan saudarinya yang termasuk Harun ya. Itu mereka bersama orang-orang di situ mulai membuat ini yang membuat Tuhan menurunkan malapetaka. Tapi di situ tadi dari ulasan Pak Pendeta itu menggambarkan seorang saudara seperti Musa itu punya peran yang sama tipologinya seperti Yesus. Yesus Kristus yang adalah peran pengantara gitu loh, pengantara. Jadi dia mengatakan apa yang membuat
tugas seorang pengantara itu, wah jangan berbuat seperti ini, nanti mengakibatkan ini, seperti tadi itu Pak Pendeta bilang kan, oh ini membuat nasihat. Nah, ini di sini yang saya lihat. Jadi ternyata bisa pengantara itu yang tadinya sudah murka, Tuhan ini sudah murka, tapi karena pengantara ini hadir dan mengatakan ini ada membuat dia menyesal gitu ya. Menyesal. Ini berpikir, wah, kalau itu akan kuturunkan malapetaka itu yang dirancangkan untuk umatnya itu, habis dah umatnya. Nggak ada lagi. Di sini ya perannya pengantara Musa yang bertipologi seperti apa yang Yesus Kristus lakukan kepada pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang percaya bahwa dia sudah bertindak juga sebagai pengantara, gitu ya. Itu sih Pak Pendeta, peran-peran pengantara ini penting yang saya dapatkan. Mungkin penggaliannya nggak terlalu masuk ke dalam ya. Jadi diharapkan ya bagi kita yang ada di sini bisa bersama-sama kita menggali apa-apa yang ada di dalam pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Shalom. Shalom Ibu. Dari Nats ayat 32 ini mengenai anak lembu emas. Di ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Yang melatar belakangi ini adalah ketika Musa mengundur-undurkan diri lama di atas gunung dan umat Israel itu tidak mengetahui keberadaan Musa. Kalau kita melihat ini, itu berarti bahwa sesungguhnya umat Israel itu memiliki keinginan adanya seorang pemimpin. Dia pengen sekali dipimpin sama Tuhan, tangan yang kuat gitu. Cuman iman mereka itu iman yang tidak kuat terhadap Tuhan. Padahal Tuhan Allah itu sudah berfirman tidak boleh ada Allah lain, hanya Allah saja. Mereka memerlukan seorang pemimpin, tetapi mereka tidak mau taat. Itu masalahnya. Mudah sekali goyah imannya, mudah sekali berpaling gitu. Ketika dia dipimpin tangan yang kuat Tuhan dengan segala mujizat dan segala macam pemeliharaan, taat sekali umat Tuhan. Tetapi sebentar saja ditinggal mereka sudah goyah imannya. Nah ini juga sering ya dilakukan oleh orang-orang yang saat ini ketika Tuhan Yesus memelihara dekat gitu, wah semangat banget. Tetapi nanti langsung imannya lemah lagi, goyah lagi, jadi nggak stabil. Nah ini kondisi yang ada di umat Israel. Nah, iman yang tidak kuat kepada Tuhan itu menyebabkan dosa yang sangat besar. Menyebabkan dosa yang sangat besar, yaitu bisa menduakan Allah. Jikalau kita tidak sabar dengan pimpinan Tuhan, tidak mengerti firman Allah dan taat kepada Allah, maka akan menimbulkan dosa yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bisa melenceng seperti yang umat Israel ini lakukan. Tetapi hebatnya di sini adalah Musa. Ketika Tuhan murka, Musa memohon dengan sangat amat. Belas kasih Tuhan terhadap umatnya. Musa berdoa, bersyafaat. Nah, di sini kita melihat Musa begitu memohonnya sampai tadi yang di ayat 34 ya terakhir nanti,
dia katakan rela namanya dihapus, asal Tuhan mengampuni, menolong, mengasihi, berbalik, jangan murka kepada umatnya. Nah ini yang dilakukan oleh Musa itu memohon banget dengan sangat kepada Tuhan atas Tuhan mau mengampuni dosa umat Israel. Padahal kita tahu ya setelah Musa turun ke bawah, Musa itu sangat marah ya di ayat yang ke-15 itu kan Musa marah ya, maaf, bukan, nanti akan ada Musa itu sangat marah ya walaupun dia sudah memohon banget sama Tuhan, tetapi dia tetap marah pada umatnya. Nah ini kita melihat apa? Bahwa doa syafaat kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu penting sekali. Penting sekali. Karena seperti Bro Kodek tadi bilang bahwa Musa itu seperti perantara ya. Kita seperti Tuhan Yesus ya sebagai imam perantara Allah dengan umatnya. Nah kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya dengan Tuhan, sebenarnya adalah teman-teman sekerja Allah. Teman sekerja Allah. Sampai waktu itu kan di situ dikatakan Musa lihat tuh, segera turun. Pergilah, turunlah, ayat 7 tadi ya, sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Musa adalah teman sekerja Allah. Dia adalah perantara antara umat dan Allah. Nah, faktanya umat itu selalu dibela oleh pimpinan mereka, oleh imam mereka. Maka untuk kehidupan kita sehari-hari sangatlah wajib kita itu menghargai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mendoakan kita, bersyafaat untuk kita kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Musa adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia teman sekerja Allah dalam memimpin umat Israel. Maka doanya didengar oleh Tuhan. Seperti yang tadi Pak Pendeta bilang bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu pasti penuh belas kasih. Tahu bahwa Tuhan itu pasti mengampuni, tetapi Tuhan juga adalah Allah yang kudus. Kita tahu itu, bahwa Tuhan penuh belas kasih. Maka mari kita belajar dari Musa untuk menjadi pendoa syafaat, kita bersyafaat untuk bangsa kita bersyafaat untuk orang lain, supaya orang lain diselamatkan, diampuni. Tetapi penting sekali kita juga harus menjaga kekudusan kita, seperti Musa ini. Dia berhubungan erat dengan Tuhan, bercakap-cakap senantiasa dengan Tuhan, dan hidupnya benar. Itu sih yang saya dapatkan di dalam ayat ini. Puji Tuhan, amin. Ya, saya tambahkan ya. Tadi Bu Ristis singgung sedikit tentang umat Israel yang tegar tengkuk, walaupun mereka menyaksikan mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Yahweh. Tetapi mereka secepat kilat untuk menyangkal Tuhan dan meninggalkan Dia dengan menyembah berhala. Artinya apa? Mujizat yang dialami tidak menjamin iman seseorang menjadi kuat dan bertahan terhadap Tuhan. Maka kalau jadi orang Kristen jangan menuntut mujizat. Kalau tidak mujizat bukan dari Tuhan. Hati-hati. Ya. Nah, itulah sebabnya Yesus jauh-jauh sebelumnya sudah memproteksi hal ini. Ya. Untuk mengingatkan kita, jadi jangan suka doyan-doyanan dengan mujizat demi mujizat. Mujizat itu bagus, baik, tetapi jangan menuntut hal itu terus. Ya, Yesus katakan dalam Yohanes 20 atau 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus berbicara tentang siapa? Kita. Nya 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, maksudnya belum pernah melihat Yesus. Mungkin saudara-saudara kan ada yang belum melihat kan. Kalau saya mah sudah berkali-kali. Tapi bagaimana dengan yang tidak melihat, ya kan? Namun kamu mengasihinya. Nah ini loh yang Tuhan malah lebih salut gitu kan. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, jadi berbahagialah saudara yang tidak melihat. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku ketemu Yesus, dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Saudara jangan sedih hati. Justru orang-orang seperti ini dalam bahaya. Jadi dia percaya karena melihat. Kalau saudara tidak melihat namun percaya dengan apa yang Tuhan katakan, itu kadarnya jauh lebih tinggi daripada mereka yang mengatakan lihat Tuhan terus menerus. Dalam mengalami masalah sedikit langsung kayak kerupuk kena air melempem, kayak es meleleh gitu kan. Ya, termasuk saya melihat Yesus ya justru membuat saya waspada, hati-hati. Maka saya tidak menjadikan itu sebagai doktrin gitu. Nah, itu tambahan dari saya, saudara. Monggo, masih ada waktu. Ya, berarti ini luar biasa ya kalau kita sudah berpengalaman dengan Tuhan Yesus itu harus terus fokus kepada Tuhan Yesus ya Pak Pendeta ya. Jadi Iya, harus betul. ingat Jangan terus. kendor. Ya. Betul, iya. Puji Jangan Tuhan. sampai dapat masalah kita menyalahkan Tuhan, ya kan? Banyak orang kan gitu kan, waktu lagi happy-happy, sehat-sehat, lagi diberkati secara material. Wah, Tuhan luar biasa, yes. Tapi ketika mendapat masalah, mulai bertanya, Tuhan di mana sih? Kok Tuhan tuh enggak dengar doa saya? Bukannya bersyukur. Maka saya bilang kemarin, saya kena corona. Ucapan yang pertama kali keluar dari mulut saya adalah terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan saya kena corona supaya saya sadar bahwa saya butuh Tuhan. Itu loh. Bukannya bertanya, kenapa sih saya sudah melayani Tuhan sedemikian rupa, berkorban untuk Tuhan ini, tapi kok kena corona? Enggak. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya. Terus terang saudara, sejak kena di swab-swaban itu sampai sekarang ini saya mengalami ini di tenggorokan saya, merasa kayak ada silet gitu. Tapi apakah saya mengeluh-ngesah? Enggak, saya enggak pernah ngomong sama istri saya sampai sekarang. Saya enggak tahu. Saya terus minum lebih banyak gitu. Bersukacita aja, bersyukur aja. Apa maunya Tuhan? Gitu. Silakan. Apakah masih ada di antara Bapak, Ibu, dan saudari yang mau menyampaikan rema? Apakah ada? Jika tidak ada, kita close dulu nih, tutup dulu nih, kita akhiri dulu untuk edisi hari Kamis, tanggal 9 September ya, saat berdoa kita. Saya akan bernyanyi, tapi setelah nyanyi, kami minta kesediaan apakah ada di antara kita yang membawakan doa untuk mendoakan para hamba Tuhan, penginjil-penginjil, termasuk kita juga mendoakan kita-kita yang di Zoom meeting ini, dan juga kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Apakah ada yang bersedia? Mungkin Pak Dadang atau Bu Nela mau bawakan dalam doa. Jangan lupa doakan Pak Kace, perkembangan Pak Kace. Ya, ditambahkan ya, pokok doanya berdoa untuk Kasusnya Pak Kace. Supaya dalam hal ini dia baik-baik saja, apa yang dia hadapi, dia tetap diberikan kekuatan hadapi
apa yang kita sudah tahu, yang dia perlukan, dan Tuhan tahu memberikan kekuatan kepadanya. Mungkin ya Pak Dadang ya, ada ini untuk mendoakan tadi para hamba Tuhan, penginjil, dan juga berdoa untuk bangsa negara kita, untuk kita yang di Zoom meeting ini juga kita doakan, dan juga berdoa untuk Pak KC. Saya minta kesediaan Pak Dadang mendoakannya setelah lagu pujian. Setelah itu Pak Dadang berdoa, dan nanti setelah doa kita terima berkat Tuhan dari hambanya Pendeta Brahmana. Baik, saya nyanyi lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Persilakan kepada kesediaan Pak Dadang untuk membawakan dalam doa, Pak. Om mau doa dulu sayang ya. Om mau berdoa. Ya sayang, sebentar ya. Om mau doa dulu sayang ya. Terima kasih sayang. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur untuk kebaikan pertolongan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa sehingga sampai pagi ini Engkau masih mengizinkan kami menikmati kasih-Mu, menikmati berkat-Mu, menikmati pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan yang Engkau selalu nyatakan hari lepas hari di dalam seluruh kehidupan kami. Kalau kami sampai pagi hari ini Engkau izinkan menikmati berkat-Mu, menikmati kasih dan pertolongan-Mu, Engkau masih memiliki rencana yang terbaik, yang terindah buat kami. Seperti bagaimana Engkau merencanakan yang terbaik pada Musa, Tuhan. Walau bagaimanapun, Engkau sangat mengasihi kami, Bapa. Sekalipun mungkin kami seringkali meninggalkan Engkau, tapi Engkau sangat mengasihi kami, sehingga sampai saat ini Engkau masih izinkan kami untuk menikmati berkat dan pertolongan Engkau, Tuhan. Bapa yang baik, setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari pagi hari ini, juga akan terus mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi-Mu Tuhan.
bahwa Amin. rancangan-Mu, rancangan yang indah buat kami, untuk kebaikan Amin. kami dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Haleluya. pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami yang hadir, yang ikut ibadah Ya, Bapa. Zoom pagi hari ini. Kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau memelihara, Engkau menyertai dan memberkati kami semua, Amin. Tuhan. Dari pagi, Haleluya. siang, bahkan sampai malam hari nanti, Engkau juga terus Haleluya. memelihara dan menyertai kami, sehingga kami juga terus berharap penuhnya kepada Engkau, Bapa. Bapa yang Amin. baik, kami juga berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka melayani, baik di kota, di desa, bahkan di pelosok desa, bahkan mungkin di pedalaman sekalipun, kami terus menyerahkan mereka ke tangan Engkau Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Haleluya. campur tangan dan menyertai mereka. Engkau berdaulat Ya, atas Tuhan. seluruh kehidupan mereka. Sekalipun mungkin kesusahan dan kesulitan datang silih berganti, tetapi Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan mereka. Bapa, kami Amin. juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini diizinkan untuk menerima ujian yang begitu berat, Bapak. Seperti Muhammad Ya, Kace dan yang lainnya, kami serahkan ke tangan-Mu, bahwa apapun Ya, yang terjadi di dalam kehidupan mereka, semuanya tidak Haleluya. terlepas dari pandangan Engkau Tuhan. Bahwa Benar. Engkau punya rencana di balik semua ini, Bapak. Walaupun mungkin Amin. secara manusia, kami khususnya Muhammad Kace Tuhan, mengalami ketidakadilan, tetapi di Ya, Tuhan. semua ini Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik, Bapak. Bahwa Amin. pada saat Muhammad Kace ada yang harus menjalani hukuman, bahwa di tempat itu Engkau sedang bekerja dan berkarya melaluinya, Tuhan. Bahwa nama Amin. Engkau akan ditinggikan, nama Engkau akan Haleluya. dipermuliakan, karena firman Haleluya. Tuhan yang akan disampaikan di dalam penjara sana, Tuhan. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus, Haleluya. kami serahkan ke Dalam tangan nama Engkau, Bapa. Yesus. Setiap orang-orang yang ada di dalam penjara, yang akan ketemu Tuhan dengan jamah. Muhammad Kace, kami serahkan ke tangan-Mu. Lemah Ya, lembutkan Tuhan. mereka, jamah hatinya, Amin. lawat mereka, Bapak, sehingga pertobatan terjadi, Tuhan. Dari Amin. semua ini, Amin. Bapak, kami memiliki iman, Tuhan, bahwa ini semua Amin. tidak lepas dari rencana-Mu, tidak lepas Ya, dari Tuhan. pandangan Engkau, Bapak, bahwa Ya, Engkau Tuhan. mengasihi orang-orang yang ada di dalam penjara, Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami percaya Haleluya. pertobatan terjadi di sana, Bapak. Terima Amin. kasih, Amin. Tuhan Yesus, Haleluya. terima kasih. Kami serahkan ke tangan Engkau, Bapa. Bapa yang Haleluya, baik, Yesus. kami terus berdoa dan menyerahkan ke tangan-Mu. Keluarganya Muhammad Kace yang Amin. ditinggalkan, kami juga serahkan ke tangan Engkau. Bahwa Engkau Amin, Bapa. menyertai mereka, bahwa Engkau melindungi Haleluya. mereka, bahwa Engkau Haleluya. campur tangan di dalam semuanya ini, Tuhan. Terima Amin. kasih, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Bangsa dan negara Indonesia tercinta, kami juga serahkan ke tangan Engkau, Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan ke tangan-Mu. Amin. Biarlah hujan pertobatan akan terjadi melalui Amin. anak-anak Haleluya. Tuhan. Haleluya. Dimanapun mereka berada, melalui media kami serahkan ke tangan-Mu, Amin. menjadi sarana untuk pemberitaan Haleluya. firman Tuhan yang sungguh luar Amin. biasa. Bapa, Amin, Indonesia milik kepunyaan-Mu. Indonesia Amin. perlu jamahan-Mu. Indonesia perlu Haleluya. lawatan Engkau, Tuhan. Biarlah Indonesia Haleluya, menjadi Yesus. anak-anak, Glory, banyak Bapa. anak-anak Tuhan yang dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, Bapa Amin. yang baik, terpuji nama-Mu. Engkau juga akan memakai WAFM ini, Tuhan, menjadi sarana untuk Oh, pemberitaan haleluya. Glory, glory. kepanjangan daripada rencana Tuhan, Bapa. Terima kasih, Amin. Tuhan Yesus. Kami Haleluya. serahkan semuanya ke tangan Engkau, Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan penghiburan dan sukacita Roh Kudus, turun dan melimpah atas hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama di atas segala nama, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi dan Selamat Tuhan pagi, berkati. Pak Pendeta, semuanya selamat pagi.